Assalamualaikum semuanya, jumpa lagi sama Aufa dan kali ini kita akan sama-sama ngerjain soal hukum kekalan momentum ya guys. Ini di bab momentum dan impuls. Tapi sebelum itu buat kalian yang pengen tahu tentang konsep-konsep fisika atau ada pertanyaan tentang soal fisika, boleh aja komen di bawah ataupun DM di Instagram aku yang ada di description box. Jangan lupa follow dan subscribe. Oke. Yuk kita kerjain. Perhatikan gambar berikut. Kemudian peluru dengan massa 100 gram ditembakkan ke arah balok bermassa 9,9 kg sehingga menyebabkan pegas tertekan 40 cm dan peluru bersarang dalam balok. Oke. Jika gaya 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan 0,1 cm, kecepatan peluru mula-mula sebelum menumbuk balok adalah. Oke, yang ditanya adalah kecepatan peluru awal sehingga dia bisa neken si baloknya tadi gitu ya maksudnya. Oke, kita akan tulis diketahui ditanya dulu. Sok teh ya. Diketahui. Oke. Yang diketahui pertama itu ada massa si peluru 100 gram. Kita akan ubah menjadi kilogram, 0,1 ya bagi 1000. Kemudian ada massa balok. Itu adalah 9,9 kilogram. Kemudian keadaannya itu nanti pelurunya bersarang ya pada baloknya, dimana nanti tertekan pegasnya ini ke arah sana itu sebesar delta X 40 ya. Atau aku tulis lagi di sini delta X-nya adalah 40 cm. Nah, peluru bersarang itu habis itu. Jika gaya 1 Newton dapat menyebabkan pegas tertekan. Nah, kalimat ini ya jadi kalimat bagian jikanya sampai di bagian tertekan ini itu kita gunakan untuk mencari konstanta pegas ya. Jadi kalau dikasih gaya segini tertekan segini ya, maka itu bisa kita gunakan untuk mencari konstantanya. Caranya pakai apa? Pakai hukum Hooke ya, kalau kalian masih ingat ya, hukum Hooke itu ada F sama dengan K dikali delta X ya. Ada minusnya tapi minus itu nunjukin arah, jadi nggak akan aku tulis. So aku cuma tulis bagian besaran-besarannya aja tanpa si arahnya. Nah, F-nya berapa nih? Di situ udah diketahui ya, F-nya itu 1 Newton. Itu akan menjadikan delta X-nya adalah 0,1 cm. Ini wajib kita jadiin satuan SI ya, jadinya ini 0,1 kali 10 pangkat min 2 alias 10 pangkat min 3 meter. So, berapakahnya bisa kita hitung ya, jadi F sama dengan K delta X. F-nya adalah 1, K-nya entahlah. Ini 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 pindah, berarti kan dibagi ya. Membagi pangkat min itu sama dengan ya, dia jadi positif ya. Jadi 10 pangkat 3 Newton per meter. Oke, ini akan menjadi yang diketahui kita ya. Di sini itu ketambahan nilai K. 10 pangkat 3 Newton per meter. Ini dari yang warna biru tadi. Oke, kemudian yang ditanya itu adalah V awal. Nah, berarti di sini kalian harus tahu jalan ceritanya ya. Jadi jalan ceritanya itu sebelum tumbukan itu mereka pisah ya. Setelah tumbukan mereka menyatu dan kemudian mendorong si pegas. Jadi di sini ada dua konsep nih guys. Jadi saat tumbukan tuh ya, itu kita akan memakai hukum kekalan momentum. Kemudian ketika dia mendorong pegas itu akan menjadi perubahan energi. Jadi nanti di situ ada hukum kekalan energi juga ya. Nah, sekarang masalahnya yang ditanya itu adalah V mula-mula ya. Jadi V peluru mula-mula. Kalau yang ditanya V mula-mula maka kita bisa mencari keadaan setelah tumbukan dulu ya. Jadi kalau kalian dapat pertanyaan, misalkan ada dua keadaan, kalau yang ditanya itu keadaan pertama, maka kita bisa nyari kondisi kedua dulu ya, baru nanti ke yang pertama.
Tapi kalau yang ditanya kondisi kedua, maka kita cari yang pertama dulu. Jadi kayak kebalikan gitu loh. Gitu ya. Kita akan jawab. Nah, karena ini yang ditanya adalah mula-mula awal, berarti nanti sebelum tumbukan ya. So, kita akan cari dulu setelah tumbukan keadaannya ya. Setelah tumbukan. Bagaimana keadaan setelah tumbukan gitu ya. Nah, keadaan setelah tumbukan itu bisa kita cari dengan perubahan energi tadi ya, alias si energi mekanik pertama itu akan sama dengan energi mekanik kedua. Ingat ini setelah numbuk ya. Setelah numbuk gimana? Si pelurunya nanti masuk ke sini, kemudian pegas tertekan gitu ya. Ini pelurunya ya guys. Gitu. Nah, berarti keadaan satunya itu adalah energi potensial pertama ditambah EK1, ini sama ya, EP2 plus EK2. Cuma kita harus tahu tadi ya, EP pertama, tadi kan awalnya kan dia diem, tumbukan doang gitu ya. Dan posisi pegasnya belum tertekan, berarti di sini 0 karena posisi di tanah, nggak punya energi potensial. Kemudian EK-nya di sini ada ya guys. Habis tumbukan kan dia masih kena si peluru tuh, setengah MV kuadrat. Tapi hati-hati karena ini keadaan setelah, kita kasih aksen nih. Ya, V aksen kuadrat gitu. Oke. Nah, yang keadaan kedua itu adalah pegas tertekan. Ingat kalau pegas itu pasti punya energi potensial ya. Energi potensial pegas kalau kalian masih ingat setengah K delta X kuadrat. Gitu. Ditambah energi kinetiknya udah nggak ada nih ya, karena dia kan total energi mekanik itu adalah EP plus EK-nya yang senilai setengah K delta X kuadrat. Kalau udah aku pakai EP-nya setengah K delta X kuadrat ya berarti EK-nya bisa kita anggap 0. Atau kalian sebenarnya nggak nulisin nolnya juga nggak apa-apa gitu ya. Ingat pokoknya EM pada pegas itu senilai setengah K delta X kuadrat pada keadaan apapun. Kalau kalian masih lupa, boleh tengok-tengok lagi tentang materi ini ya, si pegas. Oke, kita akan kerjakan. Di situ ada setengah sama setengah, kita bisa coret. Oke, kita akan masukkan si masanya berapa nih? Masanya karena dia setelah tumbukan berarti kan gabung tuh ya. Aku tulis dulu MP ditambah MB dikali V aksen kuadrat sama dengan K dikali delta X kuadrat. Ingat delta X-nya yang kita pakai yang merah ya, yang ini ya, yang 40 cm atau 0,4 meter boleh gitu. Aku akan pakai 10 pangkat biar gampang. Jadi ini 4 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, kita masukin MP-nya 0,1, MB-nya 9,9, V aksennya entahlah, K-nya 10 pangkat 3 dikali 4 10 pangkat min 1 kuadrat. Oke, 0,1 tambah 9,9 10 ya guys. Nah ini 10 pangkat 3, 4 kuadrat 16, 10 pangkat min 1 dikuadratin min 2 ya. Kita lihat di sini 10 sama 3 bisa kita coret. Ya kok jadi panah. 3 jadi angka 2 ya, gitu kan. Kemudian ada 10 pangkat 2 bisa kita coret sama min 2. Sehingga kita dapetin V aksennya adalah akar dari 16 ya, alias si 4 meter per second. Tenang, belum selesai guys ya. Mari kita lanjutkan bagaimana keadaan sebelum tumbukan gitu ya. Nah, keadaan sebelum tumbukan itu tadi kalau ingat jalan ceritanya, pelurunya pisah sama balok gitu ya. Jadi peluru pisah sama balok, terus pelurunya jalan nembus ke balok. Ini keadaan hukum Kalan momentum gitu kan. Aku pakai hitam ya. Jadi momentum awal pasti sama dengan momentum akhir. Oke, momentum awalnya gimana? Karena pisah ya kita tulis massa peluru kali V peluru
ditambah massa balok kali V balok. Habis itu mereka gabung tuh. Karena gabung berarti di sini massa peluru ditambah massa balok dikali V aksen. Oke, massa pelurunya ada ya 0,1. VP-nya yang kita mau cari nih. Terus habis itu massa baloknya ada, cuma si VB-nya ini kan 0 karena tadinya baloknya diem gitu ya. Jadi ini 0. Ini tadi MP tambah MB 10 ya, atau boleh ditulis lagi. V aksennya 4. Oke, 0,1 VP sama dengan 10 kali 4 ya, atau VP sama dengan 40 bagi 0,1 alias nambah 0 satunya aja nih. Atau 400. Nah, itu jawaban kita. Begitu ya, lumayan agak panjang nih karena dia udah gabungin konsep dua hukum kekekalan. Buat kalian pokoknya harus teliti, hati-hati bagaimana jalan cerita si soal-soal ya kalau ada kayak gini, karena kalau mekanika itu pasti asiknya adalah ketika menggabungkan berbagai konsep baik kinematika ataupun dinamika di situ gitu ya. Jadi buat kalian semangat latihan terus, karena kalau latihan terus nanti bisa membiasakan kalian untuk mengerjakan soal-soal yang agak susah gitu ya. Maksudnya konsepnya udah digabung-gabung gitu sih. Nah, kalau kalian masih ada pertanyaan gitu ya, boleh langsung komen ataupun DM ke Instagram aku ya. Atau kalau kalian tahu email aku boleh email aja, nggak apa-apa. Kalau aku buka biasanya langsung aku jawab ya, gitu. So buat kalian semangat terus ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.